Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in 'alayya wansurni wa la tansur 'alayya wahdini wa yassiril huda li. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban wasi'an mubaraka wa shifaan min kulli da'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-henti kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang juga tidak pernah berhenti memberi kita nikmat. Sampai malam ini kita masih diberi nikmat umur oleh Allah dan juga masih diberi nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih bisa memperbanyak amal soleh, mengerjakan ketaatan, melakukan ibadah untuk kita jadikan sebagai bekal kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan hidayah untuk selalu bisa memperbanyak amal-amal soleh, mengerjakan ibadah dan ketaatan. Mudah-mudahan juga Allah jadikan langkah-langkah kita pada malam hari ini, kelanggar ini, sebagai penghapus dosa-dosa kita, penghapus kesalahan-kesalahan kita, dijadikan oleh Allah sebagai pengangkat derajat dan kedudukan kita. Dan mudah-mudahan Allah selalu meringankan langkah kaki kita ke tempat yang baik-baik, dan juga Allah buat kita istiqamah mengerjakan kebaikan dan amal saleh sampai Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah dan ajaran mereka, dan juga orang-orang yang istiqamah menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai yaumil qiyamah.
dan mudah-mudahan kita Allah masukkan ke dalam golongan mereka, dan juga mudah-mudahan di hari kiamat kelak Allah mengumpulkan kita bersama mereka di dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan kajian pekanan kita membaca Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang di dalamnya berisi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sampai pada bab yang berisi pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Sebelumnya sudah kita jelaskan makna daripada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf yaitu menyuruh atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak orang untuk sholat, mengajak orang untuk sholat berjamaah, mengajak orang untuk berzikir, mengingat Allah, mengajak orang untuk membaca Al-Quran, mengajak orang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Itulah amar ma'ruf. Adapun nahi mungkar ialah melarang orang melakukan kemungkaran, melakukan dosa dan kemaksiatan. Melarang orang berzina, melarang orang mencuri, melarang orang berjudi, melarang orang mengkonsumsi yang memabukkan, minuman keras, narkoba, ekstasi dan yang sejenisnya. Melarang dari melakukan kemungkaran, melarang orang dari melakukan keburukan, kejahatan dan kemaksiatan. Itu nahi mungkar. Dan itu adalah sebuah kewajiban bersama. Tidak hanya diwajibkan atas sekelompok orang dan tidak wajib atas kelompok lainnya, tapi wajib bagi semuanya. Dan sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar ini fardu kifayah. Fardu kifayah. Jika di sebuah tempat sudah ada sebahagian dari kaum muslimin yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka gugurlah kewajiban dari muslimin lainnya di tempat tersebut. Akan tetapi apabila di tempat tersebut tidak ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka semua kaum muslimin yang berada di tempat itu menanggung dosanya. Dan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan yang telah lalu atau beberapa pertemuan yang telah lewat, bahwa jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala marah kepada suatu kaum gara-gara ada di antara mereka yang melakukan kemungkaran, lalu dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar di situ, maka yang akan tertimpa azab dan siksa dari Allah hanya yang melakukan dosa-dosa itu saja, yang melakukan kemungkaran itu saja. Akan tetapi apabila kemungkaran yang dilakukan di tengah suatu kaum dan tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya, tidak ada seorang pun yang melakukan nahi mungkar, tidak ada seorang pun yang melakukan amar ma'ruf, didiamkan oleh yang lainnya kemungkaran itu ketika dilakukan oleh sebahagian kaum itu, maka semua orang di situ berpotensi mendapatkan azab Allah dan siksaan dari Allah Azza wa Jalla apabila Allah murka.
Makanya ayat yang mungkin sudah 2 kali kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kata Allah Jalla Jalaluhu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian terhadap keburukan yang berupa azab atau siksa dari Allah, yang mana apabila itu turun, apabila itu kemudian ditimpakan oleh Allah, maka kata Allah keburukan tersebut yang berupa siksa atau azab itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja. Yang tidak berbuat dosa pun juga akan kena ketika mereka yang tidak berbuat dosa itu tidak mau menegur, atau dalam bahasa agamanya tadi tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehuang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tentang kemungkaran di tengah suatu kaum yang tidak ditegur, yang tidak dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar, dibiarkan saja, itu akan membuat semua orang yang ada di situ dimurkai oleh Allah dan akan ditimpakan azab atau siksa oleh Allah semuanya, yang baik-baiknya ataupun yang buruk-buruknya. Kawan Nabi bersabda, "Ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi." Tidaklah suatu kaum yang ada di tengah mereka seseorang yang melakukan maksiat. Ije kungan mah si bentok kaum tanah nang melakukan dosa, melakukan maksiat, wa yaqdiruna an yughayyiruh. Orang-orang lain di kelompok itu, di kaum itu mampu untuk melakukan nahi mungkar, menghentikan orang itu melakukan maksiat. Tapi apa? Fala yughayyiruna, tapi mereka tidak melakukan nahi mungkar. Mereka tidak merubahnya, mereka tidak menghentikan maksiat. Imbiaran binang bejudi, imbiaran itah dengan judia, nang midak sembahyang, imbiaran itah dengan midak sembahyang, nang mabuk mihup minuman keras, imbiaran itah dengan mabuk minuman keras, nang sakau dengan sabu-sabu, imbiaran itah dengan sabu-sabu ya, imbiaran itah. Maka kikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ammahumullahu taala bi'adzabin qabla an yamutu, kecuali Allah akan menyiksa mereka secara menyeluruh. Bukan yang satu itu saja yang disiksa oleh Allah, bukan yang satu itu aja yang diazab oleh Allah. Kikuan Rasulullah, Allah Jalla Jalaluhu akan membuat siksanya menimpa semua kaum itu, yang melakukannya dan yang mendiamkannya, tidak mau menegurnya dan tidak mau melakukan nahi mungkar, qabla an yamutu, sebelum mereka mati ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar ini jemaah yang dirahmati Allah dianalogikan oleh para ulama kakai ketika ada sebuah kapal tuh tingkat telu. Nah, teman ini tah penting melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada sebuah kapal telu tingkat. Tingkat pertama paling pendek, nang langsung nabe bersentuhan dengan banyu. Tingkat 2, tingkat 3 paling hunjun. Masing-masing tingkat tuh ada nang meela ya. Nang si penda ada, nang si benteng nomor 2 ada, nang si hunjun nomor 3 ada. Lalu kemudian penumpang kapal nang paling penda adana mengimpang kapal dengan kapak. Ingapakah? Narete lanseh kapal ingapakah? Kikuaya supaya yaku nyaman narete menduan banyu. Jadi ilubang tentengan lanseha. Tentengan lanseha. Mantap menduan banyu nyaman. Kuaya hente. Nang si hunjun nang si tingkatan nomor 2
Mida si pendaen itu nang si penda nang mengimpang kapalah apa kapak teh. Nang si nomor 2 teh mida nare itu nah mida menaguren nang si penda teh. Nang si hunjun dun kica mida hendak menagur ja. Kira-kira nang leteng teh si tingkat pertama maka kalau banyu teh kareh teh tame marawang kapal teh atau leteng sendaya ya. Maka leteng sendaya ya. Leteng sendaya ya. Maka nang ada si tingkat nomor 2, si tingkat nomor 3 itu nah harus menagur nang si penda teh. Kalau imbiaran kahem sendaya ya, lepah boseng aja ke kelotokan. Lepah aja ke kapalan. Kalau imbiaran. Mikahai berenang berada si tingkatan kedua teh mah elen mahayun elen menang belubang beda tingkatan itu henang belubang. Nang si nomor 3 kita atau tingkatan nang ketiga. Gak mahapang ikuan nang si hunjun tun si penda kan ini manang belubang elen manang kahem biyen kahem sendaya maka etelah perumpama ya itah si huang dunia tu ketika itah membiaran nang melihi kewajiban bida ilakukan itah hen amar ma'ruf nang bida sembahyang tetangga hela akan tahu hela sambil belang ngambu hela liba imbiaran itah Allah akan murka. Dan Allah ketika murka bukan hanya murka kepada yang meninggalkan kewajiban itu saja. Allah akan murka kepada yang meninggalkan kewajiban dan juga Allah akan marah kepada yang ada di sekitarnya yang mendiamkan, yang membiarkan orang yang meninggalkan kewajiban itu. Dan ketika Allah akan menurunkan siksanya, Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada semuanya. Sebagaimana tadi kita contohkan, ketika penghuni kapal yang ada di tingkat 2 dan di tingkat 3 membiarkan yang berada di tingkat paling bawah itu melobangi kapal, tidak mereka hentikan perbuatan itu dan tidak mereka tegur yang ada di tingkatan paling bawah itu melobangi kapal itu, ketika mereka karam maka akan karam semuanya, baik yang di tingkatan pertama, nomor 2 dan nomor 3, semuanya akan tenggelam ke dalam laut itu. Nah begitu juga kita ketika ada di antara tetangga nitah nang menggawi kemungkaran, menggawi dosa, menggawi maksiat. Semua kemaksiatan itu Allah murka. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikiran bahwa bukan kita yang melakukan maksiat itu. Karena ketika kita tidak menegur yang melakukan maksiat, ketika Allah marah, Allah murka, Allah akan azab semuanya, yang melakukannya dan yang mendiamkannya. Nah, makanya lanjutan pembahasan itah malam itu hadis yang pertama dari bab amar ma'ruf nahi munkar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman rawahu Muslimun. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kata Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan, man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, melihat orang berbuat dosa, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Fa in lam yastati', maka jika ia tidak mampu merubah kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, fabilisanihi, maka hendaklah dia menghilangkan kemungkaran itu atau merubah kemungkaran itu dengan lisannya, dengan mulutnya. Fa illam yastati', maka jika ia tidak mampu juga merubah dan menghilangkan kemungkaran itu dengan lisannya,
fabiqalbih, maka hendaklah dia mengingkarinya dengan hatinya. Wadzalika, dan yang demikian itu adhaful iman, adalah iman yang paling lemah. Rawahu Muslimun, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis yang pertama dari bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar, hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari hadisnya sahabat Nabi yang mulia Sayyiduna Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang mana Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri itu menyampaikan bahwasanya beliau pergi menghining Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut Sayyidina Abu Sa'id bersabda, Nabi mengatakan, man ra'a, siapa yang melihat sehetun maksudnya mengetahui, baik mengetahuinya dengan menggite langsung ia menggawi dosa teh, ia menggawi maksiat teh, ia menggawi kemungkaran teh, ataupun dika ketahuan, dika mengetahui ia uluh teh menggawi dosa, menggawi maksiat, menggawi kemungkaran dari habar uluh lain, maka kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat, maknanya tadi adalah mengetahui kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubahnya atau menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya. Dan itu jemaah, apabila nang ketawaya uluh teh menggawi dosa, menggawi maksiat, menggawi kemungkaran ete cuman dika surang dika maka bagi dika nahi mungkar menjadi fardu ain. Hantam cuman dika surang dika manang ketahuan. Itah menjelaskan tentang hukum asal amar ma'ruf nahi mungkar teh fardu kifayah. Ya, kalau fardu kifayah apabila dosa nang inggawi uluh tersebut diketahui oleh orang banyak. Iji kelebuan misalnya, ketahuan uluh iji kelebuan bahwa fulan bin fulan ini melakukan dosa. Maka dalam kasus yang semacam itu nahi mungkar hukumnya fardu kifayah. Kalau ada ije kungan dari ije kelebuan tuh nang melakukan nahi mungkar, menagur uluh nang gawe dosa, gawe maksiat maka nang lain-lain teh sudah gugur kewajiban, tidak wajib karena sudah ada yang melakukan. Akan tetapi apabila ada seseorang melakukan maksiat, melakukan dosa, menggawi kemungkaran, dan ternyata mida ada nang ketawa iya teh menggawi dosa kecuali uluh ije kungan teh mah dalam ije kelebuan teh ije kungan teh menang ketawa ya dika, misalnya nang ketahuan dika, maka berarti nahi mungkar bagi dika saat itu menjadi wajib atau fardu ain. Dika misalnya ada mina tetangga tuh mida pigi sembahyangin nang 5 kali jandau hentah iranjaha berataan, dan mida ada uluh nang ketawayen kecuali dika mah tetangga ya, maka saat itu dika wajib hukumah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada tetangga atena. Amun mida inagur berarti dika surang dika nang berdosa, kecuali dika bahabar dengan uluh are. Nah itu teh are yang membuka aib uluh hindai, membuka aib uluh. Maka oleh karenanya ketika tidak ada uluh lain yang ketawa ya uluh tun menggawi dosa, menggawi maksiat tena kecuali dika maka saat itu lah dika melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ada tetangga misal menggawi maksiat, maksiata mengkonsumsi sabu-sabu, dan mida ketahuan uluhen nang ketawa ya teh cuman ije kungan mah tetangga ya, maka wajib bagi si tetangga teh melakukan nahi mungkar, melakukan nahi mungkar. Urut-urutnya gikuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si huang hadis itu, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat dan mengetahui kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, hendaklah dia menghilangkannya dengan tangannya. Berarti apa lenge? Apa lenge? Kemungkar ya,
kemungkaraya sabu-sabu. Nah, berarti dika harus menjumput sabu-sabu ya. Kampi ya. Atau betampar bang dika dua ya Allah. Berarti enggau cara nang kampi ya supaya tidak menimbulkan kemungkaran yang lain. Kalau sampai mengapehe ulu berarti menggawi kemungkaran. Makanya para ulama juga menyebutkan syarat menghilangkan kemungkaran ini adalah tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau sampai muncul kemungkaran yang lebih berat sampai membunuh misalnya, itu kan lebih berat ini berarti elak sampai menghilangkan kemungkaran itu dengan menimbulkan kemungkaran yang lebih berat. Nabi SAW menyuruh dengan tangan. Kalau memang memungkinkan melakukan nahi mungkarnya dengan tangan, menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan, lakukan dengan tangan. Dengan syarat tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Lakukan dengan tangan sebagaimana disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan etun untuk diketahui nahi mungkar nang sama etun ketika kita memang betul mengetahui bahwa orang itu melakukan kemungkaran itu, baru kita lakukan nahi mungkar. Dan tidak ada kewajiban untuk memeriksa sampai tame marah wang humanluh. Tidak ada kewajiban itu. Kalau iya memang besuhukan si wang humaya, besuhukan, elak sampai jadi kak beristilah menggau-gau kemungkara ya, sampai tame marah wang humaya, itu tidak dibenarkan. Yang kita disuruh oleh Nabi SAW melakukan nahi mungkar ini apabila kita mengetahui dia memang melakukan kemungkaran tanpa harus mengorek-ngorek rumahnya, mencari-carinya melakukan kemungkaran itu. Memang ketahuan atau ia menggawe kemungkaran sehadepan dika dan dika mengite, maka saat itu wajiblah bagi dika untuk menghilangkan kemungkaran yang dilakukan oleh orang itu. Yang pertama, Nabi SAW, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubah kemungkaran itu, menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, ketahuan, kegitean, lain nang hindai ketahuan, baik, hindai ketahuan, dan kita tidak wajib mencari-carinya. Makanya dulu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardah, pernah beliau, Sayyidina Umar tuh pergi pada satu waktu, beliau radhiyallahu taala anhu wa ardah berkeliling di kota Madinah pada malam hari untuk melihat rakyatnya. Beliau kan ketika itu menjadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi kaum mukminin, pemimpin tertinggi umat Islam. Maka beliau setiap malam patroli, langsung beluak seorang keliling merisa-risa. Ternyata saat beliau di malam itu berkeliling di kota Madinah itu, beliau mendengar suara dari dalam rumah seakan-akan uluh tun melakukan perbuatan dosa maksiat, yaitu meminum khamar, minuman keras, meminum khamar atau minum minuman keras. Lalu oleh Sayyidina Umar ibn Khattab dinaiki rumah orang tuh, indai oleh beliau. Ketika naik Sayyidina Umar ibn Khattab ke atas itu, kelihatan dari atas oleh Sayyidina Umar, betul di dalam rumah itu ada seorang laki-laki, di sisinya ada seorang perempuan, dan ada botol minuman keras, botol khamar atau belanai khamar, minuman keras yang diminum oleh laki-laki itu. Lalu Sayyidina Umar marah, beliau marah luar biasa. Maka kemudian oleh laki-laki itu dikatakan seperti ini. Nah, itu namanya menggawi maksiat be ilmu aja. Ikut laki-laki itu ialah terburu-buru wahai Amirul Mukminin. Jangan terburu-buru. Jikalau aku bermaksiat kepada Allah, maka aku hanya melakukan satu maksiat saja. Karena iana maksiat kan si huang tertutup, si huang huma, midak terang-terangan si bentuk harian si huang huma. Maka gue apabila kula melakukan maksiat, maka kula cuma melakukan satu maksiat, minum minuman keras. Dan dika sedang melakukan beberapa maksiat sekaligus, ditagur aja oleh impun huma tuh. Dika katun lagi menggawi maksiat atau beberapa maksiat sekaligus, 3 maksiat sekaligus. Apa kata Sayyidina Umar? Nanti saling melakukan nahi mungkar. Sayyidina Umar ketika mendai huma hendak melakukan nahi mungkar, rupaan nang sewang huma nahi mungkarnya. Gekuan nang impun huma, jangan terburu-buru untuk melakukan nahi mungkar.
Kalaupun aku bermaksiat, kata laki-laki itu, aku hanya melakukan satu maksiat, dan engkau saat ini sedang melakukan 3 maksiat sekaligus. Apa kata Sayyidina Umar maksiat yang aku lakukan? Yang pertama, kata laki-laki itu, engkau telah melakukan tajassus. Tajassus itu mengorek-ngorek kesalahan orang. Kula hentah kikuan luhat tua itu jadi besehukan-hukan mengai dosa ngai maksiat teh. Ingorek-ngorek dika sampai mendai nyun huma teh. Ete teh ingihana oleh Allah wa Al-Qur'an goi baca ayat wala tajassasu, lebih ilmu rupana itu. Wala tajassasu, janganlah engkau mencari-cari kesalahan orang. Memang dilarang. Makanya kikuan kula anak, apabila memang uluh teu menggawe awang huma, itah mida ada kewajiban untuk mengorek sampai awang huma yang kani. Tapi ketika ia menggawe ya sehadipan itah, maka saat itulah kita berkewajiban nahi mungkar. Saat itulah kita berkewajiban nahi mungkar. Entah waktu sembahyang sampai mida sembahyang sehadapan kita, berarti lakukan nahi mungkar kepada orang itu, suruh dia untuk sholat. Itu yang pertama, ikhwan, uluh hatu ini. Engkau telah melakukan tajassus, memata-matai, mengorek-ngorek, yang mana itu dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, ikhwan, laki-laki tersebut kepada Sayyidina Umar, dosa yang kau lakukan adalah engkau telah mendatangi dan memasuki rumahku bukan dari pintu yang sepatutnya. Harusnya uluh bila hendak bertamu marahuman uluh baik-baik hayak lawanga itu nungguin kun hotu ete dika mendai hayak nyun hatap, dan itu dingahana oleh Allah Ta'ala jawang Al-Quran. Ada ayatnya memang, wa'tul buyuta min abwabiha, Allah menyuruh datangilah rumah orang itu dari pintu-pintunya, jangan datangi dari jalan-jalan lain. Nah dika lagi kuan hatuwe nang wong humate mendai guang terok human gula, itu dosa yang kedua dika. Nah, dosa yang kedua imbah hete kikuan laki-laki tersebut. Yang ketiga, dosa engkau wahai Amirul Mukminin, engkau masuk ke rumahku tanpa izin. Itu dosa juga, maka harus beizin tami marhuman lu. Kula tun cuman menggawi ije dosa mah, khomar minuman keras tuh dika menggawi telu dosa sekaligus. Nah, makanya ketika kita melakukan nahi mungkar, kita lakukan nahi mungkar itu saat kita betul-betul sudah mengetahui bahwa orang itu melakukan kemungkaran, baik kita melihatnya langsung atau diberitahukan kepada kita. Tapi ketika orang itu sembunyi-sembunyi, menutup diri, itah tidak berkewajiban untuk mengorek-ngorek kesalahan, mengorek-ngorek dosa, menggau-gau maksiat. Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Nah, kembali lagi ke hadis ini. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya apabila mampu dengan tangan. Apabila mampu untuk melakukannya dengan tangan. Dan tentu menjadi wajib merubah kemungkaran ini dengan tangan apabila orang yang melakukan nahi mungkar dengan tangan itu tidak khawatir atas dirinya mudarat. Kalau khawatir misalnya akan terjadi kemungkaran yang lebih besar, boleh jadi ketika itah melakukan nahi mungkar dengan lenge uluh nang ingahana itah teh sarek lalu membahayakan itah, maka saat itu kata para ulama tidak wajib bagi dia untuk melakukan nahi mungkar dengan tangannya, tapi sunnah hukumnya. Sunnah nahi mungkar dengan tangan. Sunnah nahi mungkar dengan tangan. Pernah dulu seorang ulama, beliau melakukan nahi mungkar ini, ada namanya Marwan Ibnul Hakam. Dia adalah seorang penguasa yang suka mabuk-mabukan, suka berhibur-hiburan. Maka oleh seorang ulama itu dia datangi, lalu kemudian dia rusak alat-alat hiburannya, botol-botol minumannya atau belanai-belanai minuman keras atau wakate khamara imusit oleh si ulama tersebut. Marah ini penguasa. Karena dia seorang khalifah ketika itu, Marwan Ibnul Hakam marah, lalu kemudian disuruhnya para penjaganya ini untuk menangkap ulama itu. Ditangkapnya si ulama tersebut, dimasukkannya ke penjara, lalu oleh mereka dalam penjara itu dimasukkan singa. Beda kegampangan. Nah, makanya kekuatan para ulama wajib melakukan nahi mungkar apabila kita mengetahui kemungkaran dengan tangan kita, ketika kita tidak khawatir bahaya terhadap diri kita. Tapi kalau kita mengkhawatirkan
ada bahaya yang akan menimpa kita. Kalau kita melakukan nahi mungkar dengan tangan kita, maka saat itu tidak wajib lagi nahi mungkar dengan tangan, tapi sunnah hukumnya. Nah, si ulama ini beliau yakin betul dan tidak khawatir dirinya mendapatkan hal yang membahayakan. Akhirnya dia lakukan nahi mungkar dengan tangannya, dia pecahkan minuman keras mereka, lalu kemudian dia hancurkan alat-alat hiburan mereka. Akhirnya si khalifah itu marah kepada si ulama tersebut, lalu kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dimasukkan bersamanya singa. Cuman menarik ketika ijek penjara dengan singa, ijek kerangking dengan singa, singa itu tidak sedikit pun memangsanya. Midah hendak kuman si ulama tersebut. Nah, itu yakin benar ya midan neinin. Coba mundika nahi mungkar anun lu apa binatang sama itu lepah mang kita deh kak lebah nyanyiin. Berarti saat kita khawatir bahwa diri kita akan tertimpa bahaya melakukan nahi mungkar dengan tangan, maka tidak wajib melakukan nahi mungkar dengan tangan, kata para ulama. Nah, kalau tidak mampu dengan tangan tadi, maka Rasulullah SAW melanjutkan ikon beliau, fa'il lam yastati', maka jika ia tidak mampu untuk melakukan nahi mungkar dengan tangannya, tidak mampu merubah kemungkaran itu dengan tangannya, tidak mampu menghilangkan kemungkaran itu dengan tangannya, fabilisanihi, maka hendaklah dia melakukan nahi mungkar dengan lisannya, dengan mulutnya. Hendaklah dia merubah kemungkaran itu. Berarti inceruman etun humbui tahu kondika kan ingahana oleh Allah Ta'ala, bahkan iancam neraka oleh Allah, etun hukum haram. Ceruman itu namanya nahi mungkar dengan lisan. Penceruman bahwa Allah murka dengan perbuatan maksiat seperti itu, Allah marah dengan maksiat atau dosa yang semacam ini. Nah, itu nahi mungkar dengan lisan. Kalau kita mampu untuk melakukan nahi mungkar dengan lisan, sekedar menyampaikan, sekedar mencerumaya apa nyamen itah, nasihat dengan nyamen itah dengan cara yang baik. Kalau seandainya diterima oleh orang yang melakukan kemungkaran itu, lalu dia berhenti dari kemungkarannya, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata inyampaian nitah dengan nyamen nitah, dengan lisan nitah, inceruman nitah dosa maksiat kepada Allah, Allah murka dan Allah mengancam dengan neraka, tapi bida inumun uluhja, maka tugas itah sudah kita tunaikan. Kewajiban kita sebagaimana rancaki ulang-ulang kita, kewajiban kita adalah sebatas melakukan nahi mungkar. Masalah orang mau berhenti dari kemungkarannya dan meninggalkannya atau tidak, itu bukan urusan kita. Itu murni hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sang pemilik hati-hati manusia. Kalau kemudian setelah inceruman nitah ete humbi tahu inumu ya alhamdulillah, berarti iya ini ya Allah hidayah merawang ate. Tapi kalau ternyata hindai berhentiin jadi inceruman andau dapit inceruman jatahan dapit inceruman hindai besalang berarti hindai dapat hidayah dari Allah Ta'ala, dan itu bukan kewajiban kita. Kewajiban kita sebatas menyampaikannya, melakukan nahi mungkar dengan lisan tadi, melakukan nahi mungkar dengan lisan. Itu sampaikan dengan lisan. Amun dengan lisan tidak mampu ikut Nabi SAW, fa'in lam yastati', maka jika ia tidak mampu juga, orang yang mengetahui kemungkaran ini tadi tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangannya, tidak mampu untuk menghentikan kemungkaran dengan lisannya, dengan mulutnya, maka apabila tidak mampu juga, fabiqalbih, maka hendaklah dia mengingkari kemungkaran itu dengan hatinya. Kehampiah membenci kemungkaran itu, mengingkari huang ate ada bahwa perbuatan ete adalah maksiat, perbuatan ete adalah dosa, tidak disukai oleh Allah, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Ada rasa benci sehwang ate itah terhadap maksiat, bukan terhadap orangnya, terhadap maksiatnya. Jangan sampai tidak mengingkari dengan hati, dan ini wajib dilakukan oleh semua. Tidak ada tawar menawar lagi yang ketiga tuh. Amun tidak mampu dengan lenge, maka dengan nyame iwan Nabi. Amun tidak mampu dengan nyame, maka dengan ate, dan dengan ate itu seberataan uluh kawam gawiyah. Seberataan mida ada nang mida kawa mengingkari kemungkaran dengan ate ya. Berataan kawa. Berarti kalau ada orang yang tidak mengingkari kemungkaran dengan hatinya,
bukan karena dia tidak mampu, tapi karena dia tidak mau mengingkari kemungkaran. Dan itu bahaya. Makanya dikatakan oleh para ulama, ar-radi bil munkar kafa'ilihi. Orang yang ridha dengan kemungkaran, mida adain sihwang ate pengingkaran terhadap dosa, terhadap maksiat yang inggawi oleh sebagian orang itu, mida adain dengan lenge yang hendak mengerik cak, dengan nyame yang hendak penyampaian cak, dengan ate pun mida mengingkari kemungkaran tersebut, mida mengingkari kemaksiatan itu, mida membenci dosa tersebut itu, maka orang yang ridha dengan kemungkaran, kata para ulama, sama saja seperti orang yang mengerjakan kemungkaran itu. Sama, tidak ada bedanya amat deh. Tidak ada bedanya. Humbuyan pangumpat menggawi kemungkaran ya. Cuman atea tidak mengingkari kemungkaran eten, ridha bi, bahkan kadang-kadang mohon maaf umpat kumpul-kumpul ja si bentok kemungkaran teh, umpat rami-rami ja si bentok kemungkaran teh, mentawean uluh nang menggawi kemungkaran teh, tekurihing ja mangga uluh menggawi maksiat teh. Maka itu bahayanya ketika orang itu ridha dengan kemungkaran dengan hatinya, tidak ada kebencian terhadap kemaksiatan dengan hatinya, tidak ada pengingkaran terhadap dosa itu dengan hatinya. Maka kata para ulama, sama saja orang yang seperti itu dengan orang yang mengerjakan maksiat itu, dengan orang yang melakukan kemungkaran itu, dengan orang yang mengerjakan dosa itu. Nah, makanya paling tidaklah kita mengingkari dengan hati kita, kita mengingkari kemungkaran dengan hati kita, membenci kemungkaran tersebut, membenci kemaksiatan itu. Elah sampai ada ketujuh dengan maksiat, elah sampai ada ketujuh dengan kemungkaran yang dilakukan oleh orang, benci kemungkarannya. Makanya dikatakan oleh Nabi di akhir hadis ini Rasulullah, wadzalika adhaful iman, dan yang demikian itu mengingkari dengan hati itu tadi, itu adalah selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya iman. Bila kau begerekan dengan lengi mengingkari kemungkaran, mida kawa cata ucap dengan nyame mengingkari kemungkaran, dengan atei, dan dengan atei pun ikon Rasulullah alaihi salatu wasalam, itu adalah iman yang terlemah, iman yang terlemah. Kalau seandainya dia ridha dengan kemungkaran itu, maka kita khawatirkan hilang iman dari dalam hatinya, wal iyadu billah. Nah, maka paling tidak dengan hati kita membenci kemaksiatan, kita membenci dosa dan kemungkaran, tidak berbaur dengan orang yang melakukan kemaksiatan itu, tidak berkumpul dengan orang yang melakukan kemungkaran. Itulah upaya kita mengingkari dengan hati, kalau tidak bisa dengan tangan dan lisan tadi. Nah, kalau tidak keberatan misalnya mendiamkan, dengan hati pun humbui melakukan nahi mungkar, nah maka kita khawatir ketika Allah murka kepada semuanya yang melakukan kemungkaran dan yang membiarkan kemungkaran atau ridha terhadap kemungkaran itu, dan akan Allah siksa semuanya. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amin ya Rabbal Alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.